Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiani Saniatur Rahmah, kelas Informatika B, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kiai Haji Ahmad Babasbullah, Jombang, Jawa Timur. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang cyborg atau cybernetic organism dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang diasuh oleh Ibu Munawarah. Mungkin cyborg bukanlah sesuatu yang asing di telinga kalian, apalagi kalian yang sangat menyukai film Marvel. Pada dasarnya, cyborg adalah sistem organisme atau mesin di mana mekanisme kontrol bagian organisme dimodifikasi secara eksternal oleh obat-obatan atau perangkat pengatur sehingga makhluk tersebut dapat hidup di lingkungan yang berbeda dari lingkungan normal. Seperti Latar belakang cybernetic organism. Konsep campuran manusia-mesin tersebar luas dalam visi ilmiah sebelum Perang Dunia Kedua. Pada awal tahun 1843, Edgar Allan Poe menggambarkan seorang pria dengan prostesis yang luas dalam cerita pendek The Man That Was Used Up. Pada tahun 1911, Jean de la Hare memperkenalkan Nick Taleb, seorang pahlawan visi ilmiah yang mungkin merupakan cyborg sastra pertama di Le Maistre des 17, kemudian terjemahkan sebagai The Nick Taleb di Mars. Hampir 2 dekade kemudian, Edmund Hamilton menghadirkan penjelajah luar angkasa dengan campuran bagian organik dan mesin dalam novelnya tahun 1928 The Comet Dome. Dia kemudian menampilkan otak ilmuwan tua yang berbicara dan hidup. Simon Wright melayang-layang dalam wadah transparan dalam semua petualangan pahlawannya yang terkenal, Kapten Masa Depan, pada tahun 1944. Dalam cerita pendek No Woman Born, C. L. Moore menuliskan tentang Deirdre, seorang penari yang tubuhnya terbakar habis dan otaknya ditempatkan dalam tubuh mekanis yang tak berwajah namun cantik dan lentur. Pada tahun 1960, istilah cyborg diciptakan oleh Manfred E. Kleines dan Nathan S. Klein untuk mengacu pada konsepsi mereka tentang manusia yang disempurnakan yang dapat bertahan hidup di lingkungan ekstraterestrial. Istilah ini pertama kali muncul dalam cetakan 5 bulan sebelumnya ketika The New York Times melaporkan pada aspek psikologis simposium penerbangan luar angkasa di mana Kleines dan Klein pertama kali mempresentasikan makalah mereka. Setelah itu, Hamilton pertama kali menggunakan istilah cyborg secara eksplisit dalam cerita pendek tahun 1962 After a Judgment Day untuk mendeskripsikan analog mekanis yang disebut Carlias, menjelaskan bahwa cyborg mereka dipanggil dari yang pertama di tahun 1960-an organisme sibernetik. Pada tahun 2001, sebuah buku berjudul Cyborg, Digital Destiny and Human Possibility in the Age of the Wearable Computer diterbitkan oleh Double D. Beberapa ide dalam buku tersebut dimasukkan ke dalam film dokumenter Cyberman pada tahun yang sama. Lingkup masa depan dan regulasi teknologi implan. Mengingat ruang lingkup teknis dari perangkat sensorik dan telemetrik yang dapat ditanam saat ini dan di masa depan, perangkat tersebut akan sangat berkembang biak dan akan memiliki koneksi ke jaringan komersial, medis, dan pemerintah. Namun, jaringan online ini menghadirkan masalah keamanan yang besar karena telah dibuktikan oleh beberapa universitas AS bahwa peretas dapat masuk ke jaringan ini dan mematikan prostetik elektronik orang. Penambangan data cyborg mengacu pada pengumpulan data yang dihasilkan oleh perangkat implan. Teknologi semacam ini sudah ada di tenaga kerja AS sebagai sebuah perusahaan di River Falls, Wisconsin yang disebut Three Square Market bermitra dengan perusahaan Swedia Biohack Technology untuk menanamkan microchip RFID seukuran sebutir beras di tangan karyawannya yang memungkinkan karyawan untuk mengakses kantor, komputer, dan bahkan mesin penjual otomatis. Lebih dari 50 dari 85 karyawan perusahaan itu dipecat. Dipastikan bahwa administrasi makanan dan obat Amerika menyetujui implantasi ini. Jika perangkat ini akan menjamur di masyarakat, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah badan pengatur apa yang akan mengawasi operasi, pemantauan, dan keamanan perangkat ini. Menurut studi kasus Three Square Market ini, tampaknya FDA mengambil peran dalam mengatur dan memantau perangkat ini. Telah diperdebatkan bahwa kerangka peraturan baru perlu dikembangkan sehingga undang-undang mengikuti perkembangan teknologi implan. Tujuan cybernetic organism.
Teknologi cyborg dapat mengaktifkan atau mendukung kecerdasan kolektif. Dalam kedokteran, ada 2 jenis cyborg yang penting dan berbeda, yaitu restoratif dan yang ditingkatkan. Teknologi restoratif mengembalikan fungsi organ dan anggota tubuh yang hilang. Aspek kunci dari cyborgisasi restoratif adalah perbaikan proses yang rusak atau hilang untuk kembali ke tingkat fungsi yang sehat atau rata-rata. Tidak ada peningkatan pada fakultas dan proses asli yang hilang. Sebaliknya, cyborg yang disempurnakan mengikuti sebuah prinsip, dan ini adalah prinsip kinerja optimal, memaksimalkan keluaran atau informasi atau modifikasi yang diperoleh dan meminimalkan masukan atau energi yang dikeluarkan dalam proses. Dengan demikian, cyborg yang ditingkatkan bermaksud untuk melampaui proses normal atau bahkan mendapatkan fungsi baru yang awalnya tidak ada. Etika dan keinginan prostetik tambahan telah diperdebatkan. Pendukung mereka termasuk gerakan transhumanis dengan keyakinan bahwa teknologi baru dapat membantu umat manusia dalam perkembangan melampaui batas normatif saat ini seperti penuaan dan penyakit, serta ketidakmampuan lain yang lebih umum seperti keterbatasan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kecerdasan. Pada tahun 2010, Yayasan Cyborg menjadi organisasi internasional pertama di dunia yang didedikasikan untuk membantu manusia menjadi cyborg. Yayasan ini didirikan oleh cyborg Neil Harbison dan Moore Ribas sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah surat dan email yang diterima dari orang-orang di seluruh dunia yang tertarik untuk menjadi cyborg. Tujuan utama yayasan ini adalah untuk memperluas indera dan kemampuan manusia dalam menciptakan dan menerapkan ekstensi cybernetik ke tubuh. Yang terakhir, ada contoh cyborg. Ilmuwan Jepang kembangkan kecoa cyborg untuk misi penyelamatan. Baru-baru ini, laboratorium Thin Film Davis di Jepang kembangkan kecoa cyborg. Tim Kenzo Fukuda dari lab ini bikin ransel yang berisi rangkaian elektronik dengan film panel surya tipis sebagai dayanya. Tebalnya hanya 4 mikro atau 1/25 rambut manusia. Daya dari sel surya digunakan mengirim sinyal ke organ sensorik bagian belakang kecoa agar tetap bergerak. Desain ranselnya dibuat ramping, biar bisa dipasang di punggung kecoa. Ransel ini dapat dikontrol dengan remote untuk mengatur arah gerak kecoa. Jenis kecoa yang digunakan yaitu kecoa Madagaskar. Tubuhnya pas untuk gendong ransel dan bisa berguling. Misi kecoa cyborg adalah untuk menyisir daerah pasca bencana. Kecoa yang kecil diharapkan bisa masuk reruntuhan dan mencari lokasi korban untuk dievakuasi. Namun, konsepsi penyelamat kecoa cyborg masih dalam tahap pengembangan. Peneliti masih kesulitan untuk mengatur arah gerak kecoa secara presisi. Waktu eksperimen untuk mengendalikan kecoa juga terbatas karena daya baterai masih terbatas. Selain itu, muncul tantangan untuk memperkecil ukuran komponen ransel agar nantinya bisa dipasang sensor atau kamera di bagian atas kecoa. Untuk dana pengembangan satu ransel kecoa sekitar 5.000 yen atau 525.000 Urs per 27 September 2022. Mungkin setelah ini akan saya tampilkan beberapa foto contoh cyborg atau juga bisa video. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.